Ya pemirsa, terkait dengan polemik sistem pemilihan legislatif terbuka dan tertutup ini, kita akan membahasnya bersama dengan Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan periode 2015-2020 I Dewa Gede Paul Guna. Selamat sore Pak Paul Guna, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pak Paul Guna, iya, ini kalau kita dengar bahwa bocornya putusan MK soal gugatan sistem pemilu ini ramai diperbincangkan hingga akhirnya menuai polemik. Anda melihatnya seperti apa, Pak Palguna? Adakah memang celah yang memungkinkan bahwa putusan itu bisa bocor ke publik? Ya, saya jadi agak terima kasih ya. Saya aja merasa aneh ya. Setahu saya, pengalaman saya 2 kali di Mahkamah Konstitusi itu, kalau belum dilakukan rapat permusyawaratan hakim, bagaimana sudah ada putusan? Nah, ini kan agak aneh. Nah, artinya memang ini harus diselidiki. Saya setuju, Polri harus turun menyelidiki ini. Bukan saja jika itu benar, tetapi juga itu salah. Nah, kalau itu salah, Pak Denny harus bertanggung jawab dengan omongannya. Sebab bagaimanapun dengan mengatakan ada kebocoran itu, misalnya kalau itu salah ya, kalau itu salah, dengan mengatakan ada kebocoran putusan itu, berarti kan Pak Denny sudah menyampaikan berita yang tidak benar dan yang berakibat turunnya kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai akibat dari pernyataan Profesor Denny itu. Sebagai intelektual, tentu beliau sudah sangat siap dengan segala risiko yang disampaikannya dengan menyampaikan berita itu. Andai kata itu salah. Tetapi jika itu benar, Pak Denny juga harus ikut bertanggung jawab. Karena bagaimana kemudian dia bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya rahasia. Dan sebenarnya tapi yang lebih penting adalah Mahkamah Konstitusi sendiri harus turun tangan untuk menyelidiki kebocoran itu bersama-sama dengan polisi. Karena di situ kan kalau misalnya ada hakim yang terlibat, tapi walaupun Pak Denny mengatakan katanya bukan hakim informasinya itu gitu ya. Kalaupun bukan hakim, kan misalnya kalau pegawai ada kode etik di Mahkamah Konstitusi tentang itu. Jadi ada pelanggaran etik, nah sekaligus pelanggaran pidananya. Karena membocorkan hal yang belum menjadi putusan. Kalau misalnya itu kan berarti kalau asumsinya kalau dengan berita seperti itu kan seolah-olah sudah ada putusan. Padahal katanya penyerahan kesimpulan baru tanggal 31 kalau nggak salah. Berarti kan belum dapat persyaratan hakim. Bagaimana mungkin sudah ada putusan? Oke, baik. Itu. Tadi kalau Anda katakan bisa dipidana. Jadi kalau memang jika entah ini benar atau ini salah, tapi memang misalnya ini bocor seperti itu, katakanlah jika ada dugaan dibocorkan, katakanlah seperti itu dari orang dalam, bisakah orang tersebut dijerat sanksi etik atau mungkin pidana apa seperti itu? Ya dua-duanya lah. Ini kan termasuk coba kita buka Undang-Undang Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik. Ini kan termasuk informasi yang dirahasiakan, kan? Oke. Dan itu ada pidananya. Nah, oke. Kalau gitu, walaupun bukan kata Pak Habibur Rahman tadi kan bukan kaitannya selalu dengan KUHP, tapi kan ada undang-undang yang lain. Baik, Pak Palguna, tapi sebenarnya seperti apa sih mekanisme ataupun SOP barangkali yang berjalan di MK saat memutuskan gugatan suatu perkara hingga ini sebenarnya sulit sebenarnya kalau mau dibilang bocor atau sampai ini kan tertutup seperti itu. Bagaimana sebenarnya SOP-nya? Terima kasih Anda menanyakan itu. Saya senang bisa memberikan keterangan ini kepada publik. Begini, kita potong saja ya. Begitu selesai persidangan, misalnya kemudian maka selesai persidangan, tahapannya biasanya kalau tidak ada penyerahan kesimpulan di persidangan, maka akan menunggu penyerahan kesimpulan dulu dari para pihak. Nah, setelah itu panitera kemudian akan menjadwalkan rapat permusyawaratan hakim. Dalam rapat permusyawaratan hakim itu tidak langsung mengambil putusan, tapi masing-masing hakim akan diminta dulu opininya atau pendapatnya. Itu bisa putarannya nggak bisa sekali selesai, bisa beberapa kali. Apalagi ini sidangnya kan cukup panjang. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian anggaplah cepat 2 kali RPH sudah selesai. Nah, berarti sudah ketahuan apakah misalnya putusannya akan bulat atau tidak, apakah dikabulkan ataukah ditolak, ada yang dissenting atau tidak. Nah, biasanya kalau setelah itu baru kemudian akan ditunjuk drafternya.
Jadi belum ada putusan nih, baru ditunjuk drafternya. Drafternya kemudian akan diberikan kesempatan untuk menyusun itu. Sudah cukup cepat kalau drafter bisa menyelesaikan itu misalnya dalam waktu 2 minggu. Nah, kemudian dari situ baru kemudian akan difinalisasi lagi, dibacakan lagi dalam rapat permusyawaratan hakim. Bagaimana? Apakah ini ada perlu tambahan argumentasi? Apakah ini ada pengurangan? Atau ini dan sebagainya, termasuk perubahan redaksional. Nah, baru kemudian nanti akan keluar draft yang mungkin final. Baik, baik. Itu baru akan dijadwalkan sidang pengucapan. Jadi masih jauh tahapannya kalau kita mengikuti ceritanya. Kalau sekali lagi ya, kalau benar bahwa para pihak baru akan menyampaikan kesimpulan tanggal 31. Oleh karena itu pertanyaan besar saya tadi, Pak Denny itu, Prof Denny itu, dan beliau pasti sangat tahu mekanisme kerja di Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, baik. apa motifnya gitu kan? Nah, ini Dan harus dicari tahu ya, seperti itu ya. Tadi yang Anda katakan bahwa mungkin harus dicari tahu juga, karena kembali lagi ini adalah menyangkut citra dari MK itu sendiri. Kita akan tunggu sebenarnya akan seperti apa dan apakah ini benar atau tidak dan seperti apa ke depannya. Terima kasih tentunya sudah bergabung dan memberikan gambaran kepada kami bagaimana sebenarnya prosesnya hingga akhirnya sebenarnya terjadilah sebuah keputusan itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami Hakim Konstitusi periode 2003 sampai 2008 dan juga periode 2015 sampai 2020 Bapak Idewa Gede Palguna telah bergabung